Masuk ke bab kedua, Java Basic gitu ya. Tadi kita sudah belajar sedemikian rupa terkait OOP, terus terkait teknologi Java gitu ya. Sekarang kita belajar dasar-dasar pemrograman Java, termasuk code convention gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit di OOP konsep, beberapa code convention juga. Nah ini saya coba jelaskan lebih rinci lagi gitu ya. Nah, di Java awal mulanya itu ada 3 ya, nanti dikenal. Pertama ada statement, terus ada expression, satu lagi ada block gitu. Nah, kalau misalnya statement itu perintah yang menyebabkan sesuatu terjadi gitu ya. Biasanya ditutup dengan semicolon. Jadi tadi saya sudah tunjukkan bahwa kalau misalnya code convention Java, dia harus ditutup pakai titik koma. Nah, kalau yang pengertian block itu tadi dia diawali dengan kurung kurawal buka, ditutup dengan kurung kurawal tutup. Gitu. Jadi nanti kondisi blok itu seperti itu, blok pernyataan. Gitu ya. Nah, terus ada juga nanti expression. Nah, tadi ada statement atau pernyataan, terus ada blok, ini ada expression atau ekspresi. Jadi ini pernyataan tadi ya, dia itu adalah statement yang dapat menghasilkan suatu nilai. Itu disebut ekspresi. Gitu. Jadi contohnya hasil bagi sama dengan A dibagi B. Nah, itu adalah contoh dari expression. Gitu. Nah, cara gampangnya yang saya ambil dari beberapa literatur juga, pernyataan itu ada yang di assignment statement, jadi pernyataan atau statement ya. Jadi dia ngeset sebuah nilai di variabel assignment gitu ya. Itu disebut assignment statement yang atas. Atau pengurangan 1, penambahan 1, increment decrement, nah itu juga disebut sebagai pernyataan statement. Gitu ya. Atau nanti misalnya tadi shout atau system out println hello world, itu juga disebut sebagai statement. Atau kita bikin objek baru, object creation statement. Nah, dia nanti bicycle my bag is new bicycle. Jadi di sini kondisinya kita bikin objek baru my bike, terus dia menginisiasi dari kelas namanya bicycle. Nah, itu kondisinya adalah pernyataan juga atau statement. Nah, kalau ekspresi beda. Ekspresi biasanya yang dia menghasilkan nilai. Contoh, result sama dengan 1 plus 2. Result is 3 gitu sekarang. Jadi, dia biasanya menghasilkan nilai. Atau pas inisiasi awal variabel, itu juga nanti disebutnya sebagai expression. Atau array, itu juga sama. Gitu ya. Atau perbandingan. Gitu ya, perbandingan value 1 apakah sama dengan value 2. If gitu. Nah, ini yang di dalam kurung if ini juga contoh dari expression. Oke, jadi nanti ada expression, ada statement sama ada block. Gitu. Nah, terus nanti misalnya Bapak-Ibu sekalian bikin entah itu kelas, bikin entah itu function atau si variabel gitu ya. Nah, saya sarankan jangan memakai kata-kata yang ini, kata kunci yang ini. Karena ini sudah digunakan default di Java. Entah itu di library-nya gitu ya, itu sudah dipakai untuk mengeksekusi suatu perintah. Jadi coba cari nama yang lain aja, gitu ya, kayak yang if, else itu udah dipakai banget kan di Java. Terus do, continue, protected, nah kayak itu udah dipakai di beberapa perintah Java. Jadi jangan dipakai lagi untuk pemberian nama kelas, pemberian nama function, dan pemberian nama variabel gitu. Jadi nanti pakai kata kunci yang lain aja. Nah, variabel dan tipe data. Tadi variabel sudah saya jelaskan, intinya variabel itu untuk mengeset nilai gitu ya dari suatu, entah itu suatu sistem kita, suatu function kita gitu ya. Dan dia nilainya bisa mungkin tetap atau bisa mungkin dia berubah-ubah gitu. Nanti yang tetap juga nanti saya akan jelaskan di belakang. Kayak misalnya Pi itu kan kalau di rumus lingkaran, Pi itu 3,14 dan itu sudah tetap gitu ya. Nah, itu nanti berarti variabel yang tetap. Nanti kita bisa pakai perintah yang lain. Tapi kalau misalnya mau mengubah dia dinamis, mengubah variabelnya bisa diubah-ubah nih gitu ya. Jadi kita bisa pakai format yang biasa tadi saya gunakan, variabel
tipe datanya apa, terus nama variabelnya apa. Gitu ya. Jadi kalau secara literatur, lokasi di dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan suatu informasi nilai, gitu ya. Nah, dia bisa diubah atau enggak, itu nanti tergantung kita nge-setnya kayak gimana. Jadi variabel tetap sama variabel yang dinamis itu kita bisa set nanti di Java. Nah, tadi ya standar convention-nya, tipe datanya apa, type name, terus variabelnya apa, variabel name, sama value, gitu ya. Atau kalau misalnya nanti mau kita gunakan nilai default, kayak tadi beberapa ada string, ada yang integer, itu kita bisa pakai gini aja nggak masalah. Tipe datanya aja, terus nanti langsung dilanjutkan variable name, gitu ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya integer angka 1, nah nanti dia akan di-set angka 1 itu nilainya 0, gitu ya, 0, karena nilai default dari integer di Java itu adalah 0. Gitu. Terus standarnya ini ya, jadi tipe datanya string, terus nanti namanya greeting, terus value-nya adalah hello dev, gitu. Jadi standar konvensinya seperti ini untuk yang Java. Nah, terus lingkup variabel itu ada 3. Ada parameter, tadi ya kita sudah sering banget pakai parameter, dia itu variabel yang ada di dalam metode. Gitu. Jadi kan metode itu diakhiri dengan kurung buka, kurung tutup. Di dalam kurung buka, kurung tutup, itulah yang disebut sebagai variabel parameter. Gitu. Jadi lingkup variabelnya sebagai parameter tuh di situ. Tapi kalau instance variabel yang memiliki nilai yang berbeda di setiap objek. Gitu. Contohnya tadi kita ngeset punya variabel sebuah kata warna gitu ya, variabel warna. Nah, tapi di objek mobilku dan objek mobil saudaraku, dia nilainya beda nih, gitu ya. Kalau di objek mobilku warnanya itu putih, kalau di objek yang mobil saudaraku dia warnanya merah. Nah, di situ nanti kondisinya instance variable. Jadi nilainya berbeda-beda di setiap objek. Gitu. Nah, kalau yang kelas variabel yang statik gitu ya, itu ciri kelas variabel yang ada di suatu kelas. Gitu. Jadi kalau kelas itu kita set variabel warna gitu ya, dan nanti kita set dia nilainya statik, tidak mengulang dari awal, nanti kita set dia sebagai statik. Itu namanya kelas variabel. Nah, contohnya yang statik itu seperti ini. Contohnya yang atas. Nah, saya akan kasih statik ya, yang atas. Itu. Tapi nanti saya juga akan contohkan bahwa ini nggak akan saya kasih gitu. Intinya adalah kalau misalnya kita kasih statik gitu ya, nanti pencacahnya itu dia nggak akan reload lagi dari awal gitu ya. Jadi pas sebelumnya, nah di sini pencacahnya itu kan harusnya begitu kita memasukkan bilangan, pencacahnya plus gitu ya. Jadi ditambahkan 1 istilahnya. Itu jadi nanti menaikkan nilai variabel menjadi 1. Nah, tapi kalau kita nggak kasih statik, nah dia akan 1. Jadi dia akan di-refresh. Gitu. Jadi dia akan kembali ke 0 lagi. Gitu. Padahal pencacahnya, maunya kita itu adalah urut. Oh, ini pencacah 1, pencacah 2, pencacah 3. Jadi kita harus kasih statik di situ. Biar setelah proses ini selesai, gitu ya. Oh, kita masukin bilangan pertama 50 nih. Gitu ya. Terus pencacahnya ditambah 1. Berarti kan dia harusnya jadi 1. Gitu. Tapi kalau misalnya kita eksekusi lagi, pencacahnya akan di-refresh jadi 0. Gitu ya, nggak jadi statik. Nah, otomatis nanti begitu kita jalankan, dia akan kembali ke 1 lagi. Kalau nggak kita kasih statik. Nah, ini lingkupnya dinamakan kelas variabel. Karena variabel ini berada di dalam kelas. Gitu ya. Jadi modelnya seperti itu untuk lingkup penggunaan variabel. Nah, terus memberi nilai variabel itu pakai sama dengan ya. Pakai sama dengan, terus kita masukkan nilainya seperti apa. Gitu. Jangan sampai salah masukin nilai. Jadi misalnya kita pakai integer, nah itu nggak akan bisa menerima koma. Kalau mau pakai koma kita bisa pakai double, gitu ya. Terus kalau misalnya boolean itu cuma punya 2 nilai, true or false, true sama false. Jadi kalau misalnya masukin angka itu juga nggak bisa.
Jadi nanti akan error gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, code convention-nya untuk yang nama variabel tadi ya, gunakan lowercase kata kecil untuk variabel yang terdiri dari satu kata atau kata pertama. Tapi kalau untuk kata selanjutnya itu bisa pakai kapital, gitu ya. Hasil itu kan cuma satu kata aja, depannya kecil. Tapi kalau status mesin mobil, nah untuk karakter selanjutnya setelah karakter nomor 1 itu bisa di pemenggalannya itu bisa dikasih kapital. Jadi M yang di mesin sama M yang di mobil itu silakan dibuat kapital. Itu sudah code convention standar penulisan kode di Java untuk variabel, gitu ya. Nah, ini code convention-nya. Jadi sudah lengkap dokumentasinya ada di situsnya Oracle, gitu ya. Nanti linknya ada juga di materi yang diberikan, gitu. Jadi tadi kayak variabel itu harus kayak gini, gitu ya. Konstanta, gitu ya. Konstanta itu yang tadi variabel yang dia itu tujuannya tidak akan diubah, gitu ya. Dia tetap, gitu. Dia akan diberi kapital semua. Gitu ya. Nah, itu sudah ada code convention-nya di dokumentasinya dari Oracle. Nah, terus tadi kan kita sering banget di penulisan metode gitu ya, itu ada mungkin public, static, void, main kayak gitu ya. Nah, sebenarnya yang public itu tuh dia mewakili access modifier. Nah, jadi modifier itu adalah keyword yang diletakkan di depan kelas, interface, atau variabel ataupun metode. Jadi yang tadi misalnya di depan kata-kata function kita gitu ya, yang get gear itu kok kita kasih void sih gitu. Atau nanti yang di PSVM itu kan public static void main gitu ya. Atau nanti bisa juga dikasih final. Nah, itu sebenarnya termasuk kata-kata entah itu public, terus static, terus void sama final itu bisa disebut sebagai modifier. Jadi dia keyword yang diletakkan sebelum kita nulis entah itu metode, entah itu variabel dan sebagainya di Java. Nah, tadi ya, ini tadi sudah kita pelajari juga bahwa hati-hati dalam menerapkan access modifier. Yang pertama tadi ya. Jadi yang ini access modifier, bahwa nanti pas kita mau mengeset, sebenarnya function ini cuma mau dieksekusi di dalam kelas itu sendiri. Ya udah, silakan pakai yang private aja, gitu ya. Nah, kadang yang salah kaprah yang tanpa tanda, dianggapnya tanpa tanda itu adalah private, padahal tanpa tanda itu dia bisa diakses di package yang sama, gitu ya. Access modifier. Nah, terus masuk ke tipe data, nanti ada tipe data yang primitif, ada yang tipe data reference. Jadi tadi saya pakai string, itu bukan termasuk tipe data primitifnya Java, tapi dia tipe data yang ada di library java.lang. Nah, makanya biasanya beda. Kalau yang tipe data reference, dia diawali dengan huruf besar untuk tipe datanya ya. Tapi kalau yang dia primitif, itu integer, double, terus char. Nah, jadi string dan char itu beda. Char itu dia primitif, string itu dia lebih ke reference atau class. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, primitif tadi ya, logika bisa boolean, karakter itu char, berarti cuma bisa menampung satu huruf saja, ya. Number bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan. Integer yang sering dipakai kalau bilangan bulat, kalau pecahan bisa pakai double, gitu ya. Dan kalau yang non primitif ada yang string, ada yang array dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi tipe data primitif, baik short, integer sama long, silakan dipakai untuk kalau kita mau masukin bilangan bulat. Float dan double silakan dipakai untuk kalau mau masukin nilai yang bilangan pecahan. Gitu. Tapi kalau karakter ya char, kalau boolean ya silakan masukkan boolean. Gitu. Dan khasnya di Java lagi bahwa tipe data hasil operasi matematika itu akan mengikuti tipe data dari operan. Gitu ya. Misalnya, nah operan sama operator. Nah, jadi kayak kalau operan itu adalah bilangannya. Misalnya 1 tambah 2, nah 1 sama 2 itu disebut sebagai operan. Tapi kalau plus itu sebagai operator. Nah, kalau misalnya si operannya itu
integer sama integer, nah nanti hasilnya akan integer otomatis. Gitu. Jadi tipe data hasil operasi matematika itu akan mengikuti tipe data dari operan. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bisa langsung otomatis tipe datanya di-set karena operannya itu tipe datanya sudah di-set juga. Tipe data operannya itu integer, nanti otomatis hasil perhitungannya dia tipe datanya juga integer. Nah, terus karakter tadi ya, char gitu. Nah, char itu dia cuma muat untuk satu karakter gitu. Jadi dia nggak bisa dimasukin lebih dari satu karakter. Nah, tapi ada kalanya saya menggunakan ini 88 gitu ya. 88. Kalau ini pasti nggak error. Ini standar formatnya sudah betul bahwa karakter 2 ini pakai char ya. Nah, ini metode kalau mau nulis 3 nama variabel dengan satu tipe data yang sama. Gitu. Nah, nanti kondisinya adalah si karakter 1 dia nggak akan error. Kalau dijalanin akan tetap running. Tapi yang keluar itu adalah huruf X juga, gitu ya. Karena ternyata di Java itu kalau kita masukin kayak gini, dia itu membaca kode ASCII, gitu ya. Jadi di dunia komputer ada yang namanya kode ASCII. Nah, kode ASCII yang ke-88 itu adalah huruf X. Nah, jadi nanti begitu Bapak Ibu sekalian cetak, itu yang keluar pasti X, X, Y, gitu ya. Karena kode ASCII yang nomor 88 itu adalah X. Nah, terus constants variable atau yang sering disebut konstanta. Gitu, di matematika kita juga sering banget dengar kata-kata konstanta bahwa ini tuh sebuah nilai, sebuah variabel yang tidak berubah, tetap gitu ya. Nah, nanti biasanya dikasih final, gitu ya. Final float P sama dengan 3,14 bla bla bla. Nah, jadi ini contoh dari ternyata variabel itu sifatnya final variable dan dia tidak bisa diubah, gitu ya, 3,14. Gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau menggunakan, itu juga code convention-nya final, terus tipe datanya apa, terus nama variabelnya kayak gimana. Nah, tadi kita belajar di code convention yang dari Oracle bahwa nama konstanta itu harus kapital semua, gitu. Jadi di sini saya juga gunakan capital case semua. Ya. Jadi uppercase semua saya gunakan. Nah, nanti juga mengenal yang namanya karakter escape ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau bikin enter ke bawah gitu ya, atau mau bikin backslash gitu, atau mau bikin single quote, nah itu bisa pakai karakter escape gitu. Nanti tinggal dimasukin aja di pas kita mau nyetak si datanya. Nah, contohnya ini backslash n. Nah, itu dia nanti akan entering ke bawah. Gitu. Nah, kalau mau bulatin, itu bisa pakai math.round. Jadi nanti, 13,75 nih, gitu ya. Kalau misalnya kita masukin function ini, math.round, terus balance-nya berapa? Misalnya balance-nya 13,75, maka nanti hasil dari round kita cetak lagi, dia akan keluar angka 14, dibulatkan ke nilai terdekat. Gitu ya. Dan itu pembulatannya adalah bilangan bulatnya, jadi 14. Gitu. Jadi bukan koma lagi. Nah, contohnya di sini, misalnya ada perhitungan luas segitiga 37 gitu ya. Jadi luas itu kan 3 kali 7 bagi 2, jadi 21 bagi 2. Nah, nanti kita bisa bulatkan pakai function math.round. Tinggal masukin aja si variabel luas ke dalam sini. Gitu, jadi nanti langsung keluar nilai si pembulatannya berapa. Gitu. Nah, operator itu simbol dan karakter khusus matematika yang digunakan dalam suatu ekspresi. Jadi kayak sama dengan gitu ya. Terus bintang yang ini sama dengan gitu ya. Itu termasuk operator sebenarnya. Jadi kayak simbol dan karakter khususnya matematika yang digunakan biasanya buat perhitungan matematika atau buat assignment variabel, itu biasanya pakai operator. Nah, tadi sempat saya singgung sedikit bahwa operator, operan gitu ya. Operan itu adalah bilangannya, operator itu bawa simbol karakter khususnya. Gitu ya.
Nah, nanti dikenal 3 jenis si operator berdasarkan operannya. Operator unary, terus operator binary, sama operator ternary. Nah, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi gampangannya gitu. 1 operan untuk yang unary, terus binary itu 2 operan, 1 lagi ternary itu 3. Nah, otomatis nanti kalau misalnya kita lihat bahwa unary itu 1 operator 1 operan. Kalau binary 2 operan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya 3 itu seperti ini. Nah, ini sebenarnya kondisi if else ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi if misalnya ini benar gitu ya, true, nanti dia mengeksekusi yang ini. Kalau false, salah, dia mengeksekusi yang ini. Nah, jadi ada operannya itu 2. Operannya 3, maaf, operannya 1, 2, 3, yang 2 itu operatornya. Jadi ada tanda tanya, ada juga titik 2. Nah, ini operator karakter khususnya, tapi operannya ada 3. Makanya di sini melibatkan 3 operan. Gitu ya, makanya unary itu 1, 10, kalau binary itu 2, 10 sama 10 dijumlah gitu ya. Ternary itu nanti ini bisa dipakai di if else. Ini kondisinya true, kalau true itu ke sini, kalau false itu ke sini. Gitu ya. Jadi nanti kita coba juga. Nah, operator ada banyak ya. Aritmatika, penugasan, penggabungan, increment-decrement, pembanding sama logika. Bit juga ada. Nah, operator aritmatika gampang, plus minus kali bagi modulus. Ini operator aritmatika. Jadi kalau buat perhitungan matematika bisa pakai operator aritmatika. Nah, kalau misalnya bingung mau bikin pangkat, mau bikin akar, nah itu juga disediakan function di Java gitu ya. Nanti bisa dilihat di arithmetic expression ini tabelnya. Nah, ini function-functionnya, mau bikin square root, mau bikin pangkat, nah itu bisa pakai function-function ini. Gitu ya. Nah, operator penugasan itu memberi nilai ke suatu variabel, pakainya sama dengan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya operator penugasan gabungan, digabung gitu ya, jadi namanya compound assignment. Contohnya, ini ya, plus sama-sama dengan itu ditambah. Nah, otomatis nanti hasilnya adalah X sama dengan X plus Y. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi, ada yang dia single sendiri gitu ya, buat ngeset nilai, ada juga yang dia gabungan, compound assignment. Jadi digabung antara 2 operator. Nah, terus operator plus itu bisa dibuat untuk menggabungkan antara variabel yang string dan bilangan. Gitu ya. Contohnya yang ini. Tadi juga sering beberapa kali saya pakai. Di sini kan dia variabelnya string ya, jumlah mahasiswa. Terus saya masukkan juga mahasiswanya berapa sih, gitu ya. Nah, saya masukin variabelnya aja. Nah, pakai plus. Nah, operator plus itu bisa dipakai buat kayak gini juga. Nah, penggabungan string yang di atas. String dengan string. Saya adalah mahasiswa. Dikasih plus, itu bisa bergabung. Saya adalah mahasiswa. Atau antara string dengan bilangan, itu juga bisa digabung jumlah mahasiswa plus mahasiswa. Nah, mahasiswa ini variabel yang atas ya. Gitu. Jadi itu bisa digabung juga. Tapi jangan dimasuk variabel yang ini, jangan dimasukkan ke dalam double quote. Karena nanti dia akan error. Sama aja dengan yang atas. Itu yang nggak error, tapi sama dengan yang di atas. Dia malah gabungin 2 string. Nah, terus decrement increment gitu ya. Nanti ada yang sifatnya itu postfix atau prefix. Nah, kalau yang ini kita bisa sebut sebagai postfix gitu ya. Bahwa incrementnya ada di belakang gitu ya. Nanti artinya adalah X-nya sama dengan 5, Y-nya itu sama dengan 5 dulu sebelum dijumlah gitu ya. Nah, tapi X-nya sudah berubah karena X++ kan jadi 6. Karena 5 tambah 1 jadi 6. Nah, tapi kalau yang dia prefix, yang si incrementnya di depan, itu beda. Y-nya itu sudah sama dengan 6. Karena dijumlah dulu, baru dimasukkan ke variabel Y. Gitu ya. Kalau yang ini dimasukkan dulu ke variabel Y, baru dijumlahkan. Makanya Y-nya 5.
Gitu. Tapi kalau yang di depan si incrementnya itu beda. Itu harus dijumlahkan dulu, baru dimasukkan ke variabel y. Gitu ya. Jadi dia sama dengan 6. Gitu. Jadi nanti yang min juga sama, yang pengulangan juga sama. Decrement itu kalau misalnya dia x min, berarti y-nya tetap 5. Dimasukkan dulu ke variabel y, baru dikurangkan 1. Gitu ya. Kalau yang ini beda, dia dikurangkan dulu, baru dimasukkan ke variabel y. Makanya y-nya 4, x-nya juga 4. Gitu. Jadi increment seperti ini. Nah, terus nanti ini bisa dicoba untuk lebih pemahaman terkait increment. Ini saya skip dulu. Nah, terus operator pembanding, gitu ya. Dia tujuannya buat mengeluarkan nilai boolean, true or false, gitu ya. Jadi biasanya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, atau apakah sama dengan, gitu ya. Nah, itu nanti equal bisa pakai ini operatornya dan lain sebagainya. Mungkin sudah beberapa familiar ya penggunaan operator pembanding relasional. Nah, nanti juga ada contohnya yang error yang mana, yang benar yang true yang mana, yang false yang mana, gitu ya. Jadi yang ini contohnya. Dia kenapa error, gitu ya? Karena harusnya yang ditulis itu adalah lebih kecilnya dulu, baru sama dengannya. Kalau sama dengan dulu yang ditulis, baru lebih kecilnya, itu error. Gitu ya. Jadi kita lihat di contohnya. Nah, jadi dia harus nulisnya itu lebih kecil dulu, baru sama dengan. Nah, kalau yang gini, dia pasti error. Yang ditulis malah sama dengannya dulu, baru tanda siku, kurung siku, baru bilangannya. Nah, itu kebalik, harusnya kurung sikunya dulu, baru sama dengan. Gitu. Nah, terus nanti relational operator, lower precedence, dan arithmetic operator. Gitu. Jadi relational operator itu dikerjain belakangan, gitu ya. Yang dikerjain duluan itu arithmetic operator duluan kalau di Java. Jadi ini dijumlahkan dulu, baru dibandingkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya head to head di tarung ini antara relational sama arithmetic operator, itu yang akan menang arithmetic operator. Jadi dia duluan dieksekusi, gitu ya. Jadi relational belakangan. Gitu. Jadi ini, nah jadi kalau misalnya umurnya 36, terus booleannya apa nih? Kalau misalnya 36 lebih kecil 26, yang ini false, yang ini true, gitu ya, Bapak sekalian. Jadi ini apakah lebih kecil lebih kecil 25? Nah, 36 tidak lebih kecil dari 25. Jadi dia false. Apakah 36 tidak sama dengan 26? Ya, betul, true. Nah, yang ini false, yang ini true. Itu pembanding. Nah, nanti bisa di rangkuman operator pembanding ya. Nanti bisa dicek juga di standard convention-nya. Nah, terus operator logic. Nah, ada and, ada or, ada not, gitu ya. Nah, kalau and, gitu ya. And itu misalnya di sini, apakah 0 lebih kecil daripada jumlah uang kita, gitu ya. Kalau false, ya udah beres, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia true, dia harus ngecek lagi. Jadi and itu digunakan untuk semua kondisi harus true, baru bisa fulfilled conditionnya. Nah, tapi kalau yang or itu beda. Cukup satu aja yang true, dia sudah kondisinya fulfilled. Jadi sudah bisa dieksekusi selanjutnya. Tapi kalau misalnya yang dia and pakai double done gitu ya, itu nanti dia akan otomatis error gitu. Si ininya kalau misalnya kondisinya yang ini true, yang ini false, maka keluarnya adalah false, gitu ya. Nah, jadi nanti rangkumannya ada di sini. Terus, nah pernyataan penentu keputusan, if else, dan switch case, gitu ya, yang sering dipakai. Nah, kalau if else, nah contohnya seperti ini. If dulu ya, if total belanja lebih besar sama dengan 100.000, maka dapat diskon segini, gitu ya. Nanti langsung keluar si diskonnya berapa, gitu. Nah, tapi kalau if else beda. Kalau di sini
if kondisi. Kalau di sini salah, maka akan mengeksekusi yang di sini, gitu ya. Terus nanti kondisi yang selanjutnya ada if, else if sama else. Oke, jadi satu lagi. Nah, ini if, else if sama else. Nah, kalau yang ini benar dieksekusi, kalau salah ngecek yang ini, kalau salah ngecek yang ini lagi, sampai kalau semuanya salah berarti yang keluar adalah yang else. Gitu ya. Jadi bisa buat beberapa kondisi. Itu tadi. Nah, terus tadi ya operator ternary itu bisa dipakai buat kondisinya apa yang benar, terus kalau benar dia ke sini, kalau salah ke sini. Jadi dia melibatkan 3 buah operan. Nah, jadi kalau total belanjanya di atas sama dengan 100.000, maka dia dapat diskon segini, gitu ya. Kalau enggak, berarti nggak dapat diskon. Gitu. Nah, nanti bisa juga diterapkan nested ternary, gitu ya, untuk yang dia ternary-nya lebih banyak. Switch case itu untuk pilihan yang dia sifatnya langsung ke pilihan number. Misalnya, oh kita pilihannya 3 nih. Nah, nanti yang dieksekusi 3, terus nasi goreng yang muncul. Gitu. Nanti temennya biasanya ada switch, ada case, ada break, ya, untuk memberikan bilangannya. Nah, nanti bisa dicek juga yang di sini. Jadi saya bikin switch case khusus untuk penghitungan bulan kabisat. Gitu ya, nanti bisa diterapkan juga. Nah, terus ada looping. Nah, kalau looping for, terus ada while sama do while. Nah, kalau for dia butuh nilai awal, terus butuh juga nilai akhirnya berapa, sama operasi perhitungannya kayak gimana, decrement atau increment atau pertambahan yang berapapun, gitu ya, itu bisa buat for. Nah, kalau while dia kondisinya apa langsung diulangi. Nah, bedanya dengan do while, kalau do while itu dia harus ada nilai pertamanya. Jadi paling tidak dieksekusi 1 kali baru diulang, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tidak harus mengeksekusi sekali baru diulang, silakan pakai while. Tapi kalau misalnya dia istilahnya pakai kita mau ngeset nilai awalnya dulu nih, nah itu bisa pakai do while, gitu ya. Nah, terus pernyataan pemindahan proses, gitu ya. Di sini ada return, break sama continue. Nah, kalau return itu buat ngeset nilai balikan ya. Kayak tadi saya sering banget getter pakai return, jadi ngeset nilai balikan. Kalau misalnya nggak mau pakai return, nanti bisa pakai void untuk getter atau mutator tadi. Nah, kalau break untuk keluar dari sistem. Kalau tadi kayak looping atau switch case, gitu ya. Case berapa, terus di break, berarti dia artinya keluar, gitu ya. Break. Atau mau dipakai label juga bisa. Break selesai. Nanti begitu dia break akan kembali ke perulangan yang di atas, berhenti, ya. Nah, kalau continue dia nanti biasanya akan di skip, gitu ya. Kalau misalnya W sama dengan 4, nah biasanya nanti dia nggak akan dieksekusi, jadi dia akan continue langsung ke sini, gitu ya. Kalau break tadi kan lebih ke berhenti, kalau continue dia akan meneruskan ke step selanjutnya. Kalau kondisinya dia di sini 4, gitu ya. Nah, untuk nanti latihannya, overall saya sudah buatkan yang ini terkait perhitungan menu di matematika. Jadi begitu nanti ada menunya, gitu ya, kita bisa pilih. Oh, mau pilih, nah kayak gini. Jadi pilih menunya apa, gitu ya. Masukkan angka pertama, angka kedua, dan nanti keluarnya seperti ini. Nah, jadi dari aplikasi ini yang penghitungan matematika saya sudah terapkan switch case, if else, looping juga ada. Jadi nanti bisa Bapak Ibu sekalian lihat juga.